Pelan-pelan Hasan buka. Cekrek. Hasan kaget. Di situ ada gerobak dengan tutup panci yang masih membuka. Ini persis keluar aroma bakso tersebut, dan mangkok ini bunyi sendiri. Ding 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 ding. Ini gerobak tanpa penjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Oh belum boomnya. Oke. Loh kok nggak bunyi? Mas April tolong dong Mas April, boomnya ini yang jelas ya. Oke, saya tes sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Wah baru ini. Sekali lagi. Boom. 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 Nah ini baru semangat. Boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Nah, seperti biasa dipastikan ya kan, ini namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket sama kalian gitu. Dan buat teman-teman nih yang belum tahu nomor saya, monggo silahkan kalian save. Ini gunanya ketika di YouTube ini memberikan tayangan kepada kalian yang sudah subscribe ini, tayangan yang ditelat, dengan kalian nge-save nomor nanti akan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp gitu. Ini langsung nomor saya sendiri. Dengan begitu kalian langsung mendapatkan notifikasi langsung dari handphone saya ketika ada tayangan baru gitu. Oke, monggo di save nomor saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336. Tiganya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Sekali lagi seperti biasa dikasih nama dan nama kota ya. Di cerita kali ini kiriman dari subscriber juga. Ini ada sebuah cerita, ada seorang anak yang dimana dari kecil dia ini selalu menemui hal-hal janggal, hal-hal mistis, hal-hal misteri. Dia ini sampai kebingungan. Ini nggak cuma pas waktu dia ini kecil, hingga dia remaja ini terus-menerus menemui hal-hal mistis yang membuat dia ini hampir stres. Kok kayak gini nih aku, kehidupannya seperti ini, selalu ngeliatnya kayak gini. Dan anehnya, ini hal janggal tersebut, hal-hal mistis tersebut, ini berasal dari orang terdekatnya sendiri. Ini ada unsur orang gak suka, atau mungkin dibuat orang dia akhirnya seperti itu, atau bagaimana? Nih bayangin nih, kalian seumur hidup ya kan, dari kecil ini selalu melihat hantu, kemanapun kalian lihat, kemanapun lagi kalian lihat. Gimana coba? Ini sampai dia remaja. Seperti apa ceritanya, kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama, tempat, toko ini disamarkan untuk keamanan bersama. Setiap pengirim ini saya pasti selalu menghargai apapun kemauan dari pengirim. Untuk cerita kali ini nama tokoh-tokohnya ini nggak disamarkan. Memang adanya seperti itu. Pengirim cerita di sini adalah Hasan. Jadi tokoh utama di cerita yang akan saya bawakan ini Hasan sendiri. Hasan ini hidup dengan bapak ibunya. Bapaknya Hasan ini seorang pengusaha. Nah, Hasan ini hidup di kampung. Hasan mempunyai seorang kakak perempuan. Nah, Hasan sendiri ini mempunyai tetangga namanya Tommy. Tommy sendiri ini hidup dengan bapak ibunya, ada kakek juga di situ, dan kedua Pak D-nya. Jadi Pak D-nya ini ada 2 di situ, kakak adik di situ hidup bersama di satu rumah. Kakek Tommy ini bernama Mbah Darno. Nah, Pak D-nya Tommy, Pak D yang pertama namanya Pak Cokro, Pak D yang kedua namanya Pak D Budi. Pak D Cokro ini suka tanaman-tanaman hias dan memelihara burung, gitu. Jadi memang sukanya ini merawat pot gitu kan, nanam bunga-bunga segala macam, segala sesuatu yang membuat dia ini merasa damai ini ketika tanaman-tanaman hijau ini mengelilingi pekarangan rumahnya. Inilah Pak D Cokro. Nah, kalau Pak D Budi, Pak D-nya Tom ini, kalau Pak D-nya Budi, beliau ini suka dengan motor-motor antik, motor-motor yang zaman dulu. Ini suka banget. Inilah perbedaan kedua Pak D-nya. Nah, Hasan sendiri ini dari kecil nih, ya kan, dari kecil. Ini dari mulai TK, Hasan ini sering main sama Tommy. Hasan ini ketika di tempat Tommy ini dianggap seperti keluarga sendiri. Sebaliknya, Tommy kalau berada di tempatnya Hasan, ini Tommy juga udah dianggap kayak anaknya sendiri. Ke rumahnya ini dekat. Nah, di sini yang namanya Mbah Darno,
dia bisa dikatakan dia tahu akan hal-hal mistis. Mbah Darno ini sering yang namanya ngobatin orang kena santet, orang butuh pertolongan, menentukan hari tanggal untuk yang namanya pernikahan, khitan, atau memang acara-acara yang akan diselenggarakan khususnya warga-warga sekitar. Gak cuma itu, kadang-kadang ini sampai dari luar kota. Ini bela-belain ketemu Mbah Darno ketika mereka ini akan melangsungkan sebuah acara. Mbah Darno ini, yang namanya Mbah Darno, ya kan, bisa dikatakan dia sering yang namanya puasa 40 hari, pati geni, apapun itu. Karena bisa dikatakan Mbah Darno ini, beliau ini kayak kejawen. Hasan sendiri tidak ada gen di mana yang ada suka hal-hal mistis atau apa segala macam, enggak. Justru malah di keluarganya Tommy yang ada seperti itu, yaitu Mbah Darno. Akan tetapi Hasan ini, dia ini anak yang sangat peka. Pernah suatu ketika Hasan ini saat itu SD, Hasan ini main bola nih di kebun. Hasan main bola bersama Tommy juga saat itu. Nah, saat Hasan ini menggiring bola, ini di depan gawang, teman-teman ini pada berteriak, "San, tendang San, sebentar lagi kamu akan ngegolin." Justru di sini Hasan ini berhenti. Karena apa? Jadi main ini di kebun dan kondisinya ini mau menjelang maghrib. Tepat di belakang gawang ini ada perkebunan yang sangat lebat sekali. Saat itu juga Hasan ini tidak menendang bola. "San, kenapa bengong? San, kenapa bengong?" Ternyata Hasan ini melihat, jadi di balik pohon besar ini kayak ada orang dengan tampilan wajahnya yang hancur lebur, ya kan, berwarna hitam. Ini dia ini ngintip, menunjukkan kepalanya. Setan. Setan apaan sih? Akhirnya kiper jadi nangkep nih. Kiper lawan jadi nangkep. Hasan disalahkan teman-temannya. Setan yang mana sih? Udah selesai, udah maghrib nih, bubar lah. Hasan kaget, apa yang dia lihat? Pertama kalinya Hasan melihat hal-hal seperti itu pas dia ini main bola. Nah, pada saat sholat maghrib, jadi anak-anak kecil ini pada ke masjid kan ketika maghrib atau apa gitu kan ya. Udah mandi, terus mereka ini disuruh ke masjid, sholat dan ngaji gitu kan. Nah, pada saat itu Hasan itu cerita sama Tommy. "Tom, kenapa tadi aku gak nendang bola? Soalnya aku bener-bener lihat. Bener-bener tampakannya ini wajahnya seram, hitam, dan dia ini sedang ngintip persis di belakang gawang, di perkebunan itu. Aku lihat dengan jelas." Tommy ini bilang, "Gak mungkin sih. Gak mungkin, menurut aku gak mungkin. Ini halunya kamu aja. Udahlah, ayo habis ini kita ngaji." Nah, mereka ngaji nih. Setelah sholat maghrib mereka ngaji. Nah, setelah selesai ngaji, mereka ini mau pulang. Nah, perjalanan mereka pulang ini harus melewati sawah. Sawah tadi ini tidak jauh juga nih sama tempat mereka main bola. Gak jauh juga. Nah, mereka ini lewat nih jalan kaki. Ini kurang lebih setelah Isya. Setelah Isya mereka ini pulang jalan kaki. Nah, pada saat mereka berdua jalan kaki, Tommy ini bilang, "Emang setannya kayak apa sih?" "Lah, kata kamu gak percaya, giliran aku..." Tiba-tiba mulut Hasan ini terhenti. Gara-gara apa? Makhluk tersebut ini tepat berada di depan Tommy. Tom, lari. Hasan langsung lari duluan. Kenapa? San. Tommy akhirnya ngejar ikut lari juga. Nah, pada waktu sampainya di rumah ya kan, ini Hasan gak berani keluar-keluar. Hasan pun cerita dengan bapak ibunya. Kata bapak ibunya, "Kamu halu. Sama. Kamu kebanyakan main, kamu kebanyakan nonton film-film seperti itu, film-film kartun yang serem-serem atau apa segala macam." Bapak ibunya gitu. Udah saatnya belajar. Ini Hasan bingung, ini hantu apa? Nah, keesokan harinya ketika mereka bertemu di sekolahan, Tommy ini tanya, "Kamu kenapa kok bisa lari kayak gitu?" "Semalam itu, sehabis kita dari masjid, kamu tanya, aku nggak jawab. Itu hantunya persis ada di depan kamu." Masa sih? Berarti deket dengan kebun kita main bola dong. Pada waktu itu kamu lari itu. Nah bener, makanya aku lari duluan, kata si Hasan. Nah hingga pada akhirnya Tommy bilang, "Ya udah sekarang gini aja, nanti kita ngomong sama mbahku. Kamu ceritakan hal-hal apa yang kamu lihat." Nah sore harinya, ini kurang lebih jam 3-an, Hasan ini udah nyamperin Tommy. "Tom, mbahmu di mana?" "Kalau jam segini mbah pasti di pinggir sungai." "Di pinggir sungai?" "Iya, kalau jam segini mbah di pinggir sungai." "Mau ke sana, mau tanya?" "Iya, aku pengen tanya, apa sih sebenarnya yang ngikutin aku? Hantu-hantu itu apa sih?" Nah akhirnya ya kan, mereka ini nyamperin ke Mbah Durno. Ternyata emang bener, Mbah Durno ini sore-sore dia menghadap ke sungai, kakinya ini dilipat, dan ada beberapa kemenyan yang ia bakar. Sore-sore loh ya. Anehnya ini ada 3 kemenyan.
ada 3 tempat kemenyan, ada mangkuk-mangkukan kayak kemenyan. Nah, pada saat itu Tommy bilang, Mbah, iya, opo, wis bali sekolah. Udah Mbah, ini si Hasan mau tanya sama Mbah, teko opo, wis do mangan durung? Udah Mbah, yo sik, nenono, sebentar lagi. Akhirnya mereka berdua ini duduk tidak jauh dari Mbah Durno. Nah, setelah Mbah Durno ini selesai ritual mungkin, ya kan? Ini Mbah Durno akhirnya nyamperin mereka. Ono apa? Gini Mbah, ini Hasan mau cerita. Piye le? Ono apa? Ada apa? Nah, Hasan cerita. Jadi gini Mbah, awalnya Hasan itu main bola sore-sore di kebun itu loh Mbah, yang nggak jauh dari sawah. Iya. Nah itu kan ada pohon yang besar Mbah, yang sebelah kiri, yang deket sama tiang gawang itu loh Mbah. Iya, Mbah ngerti. Opo? Kamu diliatin. Iya. Kok Mbah iso tahu Mbah? Kok Mbah bisa ngerti kalau Hasan ini mau cerita kayak gitu? Kamu itu orangnya peka. Kamu ngerti tentang hal-hal seperti itu. Beda dengan Tommy. Kamu ini benar-benar tahu tempat mana yang sekiranya di situ ada penunggunya. Kamu nanti akan ngerti. Kamu ini cepet ngerasain. Loh Mbah, kok Mbah bilang seperti itu? Yo, Mbah ngerti. Seluk-beluk asal keluargamu Mbah ngerti. Oh, keluarga gimana? Orang Hasan ini keluarganya baik-baik saja, nggak ada yang gimana-gimana kok Mbah. Yo, wes intine apapun yang terjadi, yo kalian kan sudah pinter ngaji. Kalau diliatin apa-apa yo ngaji, berdoa, minta perlindungan. Wes ngono, sarane Mbah. Yo, oh tapi itu apa Mbah? Orang ganggu. Dia tidak mengganggu kamu. Yang jelas dia menampakkan wujud saja. Dan kamu kebetulan anak yang tepat. Anak yang tepat di mana dia berani memunculkan wajahnya. Hanya kamu tok yang lihat. Iya Mbah. Tapi kok bisa ngerti ya Mbah ketika Hasan ini ngomongin dia, terus tiba-tiba dia datang gitu Mbah? Yo iku. Makanya kalau di tempat-tempat yang rawan, yo ojo ngundang-undang. Ojo nyeluk-nyeluk. Jangan memanggil. Mereka ini yono. Mereka ini ada. Gak usah dipanggil. Kadang kita lagi marah sama teman atau apa. Kamu, setan kamu ya. Dengan ngucap seperti itu, sama aja ngundang mereka. Nah, Mbah Durno ini, jadi dia kayak ngasih edukasi biar mereka ini gak berkata sembarangan. Intinya seperti itu. Mbah Durno gak yang terlalu membuat suasana mistis atau apa. Yang jelas Mbah Durno ini menggabungkan kejadian yang dilihat oleh Hasan. Ini Mbah Durno ini ngasih edukasi agar mereka berdua dimanapun tempatnya ini tidak sembarangan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ceritanya. Nah, ternyata Hasan ini kejadian itu berulang terus menerus. Hingga pada akhirnya Hasan ketakutan gak pernah ikut main bola. Karena apa? Hasan ini lihat di pojokan. Kadang-kadang dia ada di tengah lapangan. Hasan teriak-teriak sendiri, teman-temannya gak pada ngerti. Akhirnya Hasan ini gak pernah ikut bola. Akan tetapi Tommy selalu menemani. Kayak jadinya Tommy ini kayak ngarahin, ya udah kita ganti permainan lah apalah. Yang penting gak di situ. Nah, zaman dulu kan seneng orang ini main di perkebunan ini kan seneng. Gak kayak sekarang, anak-anak sekarang mau main bola udah gak punya lapangan. Bingung. Udah dibikin tanah kapling lah, apalah, bangunan-bangunan apalah. Udah penuh semuanya lah. Nah, untungnya mereka ini masih bisa merasakan. Berjalannya waktu, ini mereka ini masuk ke SMP. Nah, pada waktu mereka masuk ke SMP, ternyata Hasan masih tetap ini diteror banyak makhluk. Pernah suatu ketika kejadian, di mana saat Hasan dan Tommy ini SMP, kelas mereka ini tidak bareng nih. Jadi mereka ini ketemu kalau pas waktu istirahat, baru ketemu. Nah, Hasan yang sedang mengerjakan tugas, kurang lebih jam 1:30 siang. Sebentar lagi bel pulang. Hanya sebentar lagi, ya kan? Karena kan pada saat itu pulangnya ini jam 1:30, lebih sedikit lah, 10 menit atau apa gitu kan ya. Nah, pada saat itu sebenarnya nunggu bel sebentar lagi. Akan tetapi Hasan ini kebelet tipis. Hasan memberanikan diri ini ngobrol sama Pak Guru. Pak, Hasan kebelet pipis Pak. Mau ke kamar mandi Pak, mau ke toilet Pak. Oh ya udah, silakan. Hasan akhirnya lari nih kamar mandi. Pada saat itu anehnya, ini karena mungkin tidak jam istirahat, ini suasana sekolah tersebut ini hening. Hasan
ini tidak peduli. Karena apa? Posisinya ini udah kebelet kencing. Pada saat Hasan ini masuk ke toilet, jadi ada banyak toilet nih. Toilet ini berderet nih. Mungkin kurang lebih ada 7 atau 8 toilet. Nah, Hasan sendiri ini langsung masuk ke salah satu toilet tersebut. Dan toiletnya ini memang besar. Satu toilet ini besar, nggak kecil. Karena ini sekolahan zaman dulu. Zaman Belanda. Bangunannya ini bangunan-bangunan Belanda. Hasan ini masuk. Dan ketika Hasan masuk, Hasan kaget. Hasan ini mau kencing, tiba-tiba Hasan melihat ini ada kuntilanak. Ini siang hari loh ya. Hasan melihat ada kuntilanak ini duduk di pinggiran bak. Di bibirnya bak kamar mandi yang zaman dulu itu baknya ini besar. Boom. Kuntilanak. Saat itu juga Hasan langsung lari, nggak jadi kencing. Ketika Hasan ketakutan, Hasan ini mau keluar dan nggak lama kemudian Hasan mendengar ada lonceng, tanda bahwa sekolah selesai. Deng. Sekolah pulang. Barulah siswa berhamburan. Deng. Hasan menceritakan hal itu kepada Tommy waktu pulang bareng. Masa sih San, sampai kita ini udah SMP kayak gini, kamu masih sering dilihatin toh? Iya, aku tadi lihat dengan jelas loh. Itu kuntilanak masa ada di toilet laki-laki loh. Lah aku nggak pernah sembrono di situ kok. Nah, mungkin kamu mau masuk toilet nggak berdoa. Ingat kata Mbak Darno dulu. Ngomong apa? Iya mungkin sih, tapi aneh aja sih. Orang biasanya nggak kenapa-napa kok. Ya kan mungkin ini karena kan sekolah baru kita. Ya kan kita baru di sini. Ini bangunan juga udah lama, kata Tommy. Nah, kejadian itu ternyata nggak berhenti. Hasan di kemudian hari setiap ke toilet pasti ketemu dengan kuntilanak itu tadi. Jadi dia bingung akhirnya ketika dia kebelet atau apa segala macam. Mau nggak mau ini izin. Jadi ada tempat security gitu kan ya, di paling di depan. Hasan izin ikut numpang kencing, ya kan, buang air besar atau apa segala macam. Justru malah di belakang pos security. Yang bangunannya ini sebenarnya bangunan baru, tidak ikut bangunan zaman dahulu. Mungkin bangunan security itu nggak dibikin pada zaman itu. Jadi mungkin setelah sekolah berjalan mungkin ya, ini baru dibangun pos security dan toilet. Ini Hasan kalau kencing pasti ke toilet security. Padahal security-nya ini udah sering ngomong, kamu itu siswa, ini toiletnya di belakang. Hasan pun menjelaskan, terserahlah kamu, gimana pokoknya disiram yang bersih, kata security sekolahan. Ternyata nggak hanya itu. Jadi ketika Tommy ini menginjak kelas 2, ini sekolahan mengadakan program study tour. Study tour ini mereka ini pergi ke salah satu kota. Mereka ini pergi ke Bandung. Nah, saat mereka ini pergi ke Bandung setelah study tour selesai, mereka pulang lagi nih. Pulangnya, ya kan, sesampainya di sekolahan, ini kurang lebih jam 1:30 dini hari. Ini karena macet, harusnya ini jam 11 udah sampai gitu. Karena di situ ada mungkin ada beberapa halangan atau segala macam gitu ya selama perjalanan. Ini sampai di sekolahan mereka. Ini jam 1:30 dini hari. Nah pada saat itu semua orang tua ini kan udah pada nungguin nih mereka, ya kan, udah pada nungguin semuanya. Di situ ya kan, Tommy dan Hasan mereka ini lagi nyari orang tua mereka. Tom, orang tua kamu mana? Kayaknya aku yang jemput Pak D wis. Soalnya Pak D yang tahu jadwalku kemarin itu dibilangin sama bapak. Tapi harusnya Pak D udah sampai sini sih. Nah kamu San, nanya ke Hasan. Bapak sih kalau udah jam segini pasti bapak, tapi kok nggak datang ya? Nah mereka berdua bingung nih. Murid yang lain, siswa yang lain ini udah pada dijemput. Mereka sempat ditawarin guru-guru mereka. Kalian mau ikut bapak apa gimana? Nggak usah pak, sebentar lagi bapak datang kok. Oh ya udah bapak duluan ya. Bapak udah capek. Iya pak, hati-hati pak. Pak guru udah pergi. Semua udah pergi. Dan gak lama kemudian ada motor antik Pak De Budi. Tek. Karena motornya ini gak bisa untuk bertiga. Dan barang bawaan oleh-olehnya si Tommy ini banyak. Mau gak mau, ini Pak De Budi bilang, San, tak unjal wae yo. Iki tak anter sik, nanti gampang jemput kamu. Gak usah Pak De. Dite bilang bapak aja kalau bapak belum kesini. Oh ya wes. Tapi gak apa-apa kamu sendirian di sini. Gak apa-apa Pak De. Tapi cepet ya Pak De, tolong. Oh ya udah. San, kamu gak apa-apa kan? Kata Tommy. Iya Tom, udah gak apa-apa. Udah kamu jalan. Lagian ini di pinggir jalan ini. Nah, hingga pada akhirnya Pak De ini nganterin Tommy nih. Karena memang gak begitu-begitu jauh juga. Kurang lebih kalau naik motor ini mungkin 15 menit. Gitu kan. Pada saat itu Hasan ini menunggunya ini di depan gerbang sekolah. Nah di depan gerbang sekolah ini kalau di tempat saya ini namanya bu. Ada bu gitu. Jadi kayak tempat duduk yang terbuat dari semen.
gitu. Nah di depan gerbang itu ada 2 tempat duduk itu tadi, membentuk huruf L, terus ke depan baru jalan raya. Nah di tempat itulah Hasan ini duduk di situ. Hasan nungguin, kok lama, kok nggak datang-datang. Sementara bis ini udah mulai pada pulang, bis ini udah pada pergi. Hasan bingung di sini, kok lama. Sekolah udah gelap. Hasan ini lagi ngeliatin jalan, kok nggak datang-datang nih. Bapak atau siapa yang jemputnya gitu kan. Kok nggak datang-datang. Saat itu juga Hasan ini tiba-tiba ada hawa yang nggak enak. Kok aku merinding ya sebelah kananku. Ada apa ini? Saat Hasan ini melihat ke arah kanan, tiba-tiba muncul sosok noni Belanda. Dengan mengenakan gaun putih, ya kan? Dia menggunakan topi yang lebar dan ada penutupnya. Penutup itu sangat menerawang sekali, di mukanya ini kelihatan. Dan saat itu juga noni tersebut membelah penutup muka tadi hingga terlihat dengan jelas. Dan noni tersebut ini tersenyum. Hasan ketakutan. Ini ada di samping Hasan. Ini jarak mungkin hanya 2 jengkal tangan. Tolong. Nah pada saat itu Hasan ini langsung lari. Hasan langsung lari ke jalan. Dia ini nyari tempat rame. Nah jam segitu Hasan ini hanya bisa lari. Gak ada orang lewat. Udah jam 1:30 dini hari. Bukan di kota ya, ini di pinggiran gitu, di pinggiran kota. Berarti masih kecamatan. Kelasnya ini lingkupnya ini masih kecamatan. Nah pada saat itu gak lama kemudian Hasan yang lari ya kan, ini berpapasan dengan bapaknya Hasan sendiri. Hei Leh, kamu kok lari-lari? Loh bapak ini gimana sih? Orang Hasan ini udah dari tadi nungguin. Loh bapak itu tadi jam 11 udah kesini. Sesuai instruksi kamu kemarin bilang, kurang lebih jam 11 bisnya udah sampai di sekolahan. Bapak ini kesini. Lawang bapak bolak-balik sampai jam 12 tak liatin lagi kok belum datang. Jam 1 bapak kesini belum datang. Yuk wes toh, bapak ke warung makan dulu. Ayo wes pulang. Pak tadi Hasan udah pulang. Hasan gak berani cerita. Nah saat Hasan menoleh ke arah sekolahannya, yang mungkin masih jaraknya ini masih 50 meter. Masih terlihat 50 meter Hasan ini melihat ke belakang, menoleh ke belakang. Noni tersebut ini masih ada. Noni Belanda tersebut masih ada. Dan tiba-tiba melambaikan tangan. Boom! Hasan langsung memeluk erat bapaknya. Hingga pada akhirnya setelah sampai rumah, ini Hasan langsung masuk kamar. Hasan takut banget pak. Udah takut apa sih lah. Orang gak ada apa-apa kok. Iya pak, Hasan masuk kamar. Ada ya ternyata, ada orang yang sangat mudah untuk melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Buat teman-teman yang di rumah pernah punya pengalaman seperti itu, monggo ditulis nih di kolom komentar. Apa sih yang kalian rasakan ketika sangat mudah sekali untuk menjumpai makhluk-makhluk tersebut seperti itu? Dan wujudnya seperti apa sih? Ini buat pengalaman-pengalaman teman-teman juga nih. Seperti apa sih pengalaman-pengalaman kalian? Di-share di kolom komentar. Ini penting, berguna sekali. Monggo silakan. Singkat cerita, mereka ini udah kelas 3. Nah, menjelang kelulusan, bapaknya Hasan ini ngomong sama Hasan. Le, bapak ini dipindah tugaskan. Ada usaha yang harus bapak kelola di kota, Le. Yo mau gak mau nanti sekolahnya pindah di sana, yo, Le. Kita semua mau pindah dan rumah ini mau bapak jual untuk nambah-nambah modal. Oh, lah, terus di sana tinggal di tempat siapa? Ada rumah. Bapak yang ngangsur, Le, ngambil di perumahan. Yang ini dijual untuk nambahin modal bapak, Le. Gak apa-apa kan? Ya pak, Hasan nurut aja sama bapak. Tapi berarti Hasan pisah sama Tommy ya pak. Loh gimana lagi? Nanti gampang. Kalau udah kuliah, kalian udah kuliah, kan bisa Tommy ini ikut ke kota, ya toh? Dan lagian nanti kalau kamu ini libur, yuk kamu main ke tempat Tommy, ke kampung, gak apa-apa. Nanti bapak yang nganter apa ibu yang nganter. Yuk, orang paling kurang lebih 2 jam kok. Iya pak. Nah singkat cerita akhirnya Hasan pun ngobrol sama Tommy. Ketika pulang sekolah Hasan ngomong sama Tommy. Oh Tom, kayaknya bapak aku nanti ini mau pindah. Keluargaku semuanya ini bakalan pindah ke kota karena bapak ada usaha di sana. Otomatis mungkin kita SMA gak bakalan bareng Tom. Oh gitu ya San. Ya sedih gak ada kamu. Makanya, tapi tenang, kata bapak aku masih boleh main kesini. Bapak bakalan nganter kalau aku libur. Nanti gantian, kamu bakalan main ke tempat aku. Nah, mereka ini berjanji seperti itu. Hasan pun pamit sama keluarganya si Tommy. Di sini Badarno pun ngomong, kamu kalau pindah ke kota yo sama hati-hati, baca doa, ojo tinggal ke ibadahmu. Ngerti kowe? Nggih, Mbah.
Nah, sama bapak ibunya Tommy pada nangisin si Hasan. Pak D-nya, Pak D Budi dan Pak D Cokro. Ini walaupun mereka muda, ini dipanggil Pak D karena memang mungkin silsilah keluarga aja. Jadi mereka ini memanggilnya memang Pak D gitu. Nah, singkat cerita, hingga pada akhirnya ini tibalah Hasan ini lulus dan akhirnya Hasan ini pindah ikut orang tuanya. Mereka ini menempati satu rumah yang dimana itu rumah perumahan gitu. Nah, suasana kota ini sangat beda sama di kampung. Hasan ini merindukan suasana di kampung. Akan tetapi di sini harus nurut sama bapaknya. Di mana bapaknya ini memang kerjanya ini harus di kota tersebut. Akhirnya Hasan ini mencari sekolahan. Setelah dicarikan sama bapak ibunya, setelah mendapatkan sekolah yang tepat, akhirnya Hasan pun sekolah di situ. Pada saat liburan, nah berjalannya waktu Hasan udah sekolah di situ, Hasan sangat merindukan Tommy. Apa yang sudah dijanjikan bapaknya akhirnya ditagih oleh Hasan. Pak, ini minggu depan kan liburan nih Pak. Antar Hasan toh Pak, main ke tempatnya si Tommy. Hasan kangen Pak. Oh iya Le, biar Tommy juga main ke sini Le. Yaudah, nanti kalau satu hari menjelang liburan ngomong sama Papa, diingetin lagi. Biar Papa nggak lupa. Iya Pak. Nah, bener nih Pak, besok udah mulai libur nih Pak. Anterin Hasan ke tempat Tommy ya Pak. Bapaknya pun mengiyakan. Nah, setelah itu diantarlah si Hasan ya kan ke kampung. Akhirnya ketemu nih, bapaknya Hasan ini bertemu dengan bapaknya Tommy, ya kan? Bapak ibu segala macam keluarga yang ada di situ. Mereka ini melepas rindu di situ. Ya kan? Tommy pun senang ketemu Hasan. "Hasan, gimana kabarmu? Kamu sekolah di mana? Aku sekolah di sini ini." Nah, pada saat itu juga bapaknya Hasan ini bilang ke kedua orang tuanya Tommy. "Jadi gini, Hasan pengen ngajak Tommy. Boleh nggak Mas? Kalau bisa, ya tak ajak. Kalau boleh tak ajak. Biar dia tahu di kota itu seperti apa. Biar ngerasain. Ini kan libur nih. Ada 1 minggu. Biar Tommy di kota." "Oh, ya terserah. Nggak apa-apa. Nah, hingga pada akhirnya Tommy diajak nih. Jadi di situ nggak nginep, tapi di situ kayak jemput si Tommy aja nih. Tommy diajak naik mobil ya kan. Setelah sampai di tempat Hasan ya kan, Tommy juga ngerasa betah. Wah, enak juga ya hidup di kota ya. Ini ramai juga nggak kayak di kampung kita. Ya namanya juga kota, kata Hasan. Mereka pun sempat jalan-jalan. Mereka pun bener-bener namanya melepas rindu ya. Udah lama nggak ketemu sama sahabat karibnya. Kalian yang di rumah juga pernah punya kan. Ini sahabat yang dimana kalian ini pengen ketemu segala macam. Nah, ketika kalian ini bisa bertemu kan kalian pasti wah melepas rindunya ini kan pengen ngerasain kayak nostalgia. Apa sih dulu kita pernah ngelakuin apa segala macam. Pengen kan balik lagi ke situ. Ini kayak remind gitu kan ya. Nah, disitulah mereka berdua ini bener-bener menghabiskan hari-harinya bersama. Di sini Tommy juga tanya, "Gimana di kota? Udah pernah diliatin yang aneh-aneh belum?" "Ah, udahlah. Sementara sih paling sekelebatan aja, Tom. Tapi ya tetap aku ngeri-ngeri juga sih." "Ah, udahlah. Kan semakin ke kota kan nggak mungkin ada hantu." Celoteh dari si Tommy. Gitu kan. Tommy ini kayak coba menghibur gitu kan. Nah, mereka berjanji. Nanti kalau udah mereka ini lulus SMA semua, mereka berjanji ini akan kuliah bareng. Dan Hasan pun mengatakan ke Tommy, "Alangkah baiknya kamu kuliah di sini. Nanti kamu biar bisa tinggal di tempat aku. Gimana? Setuju nggak?" Tommy pun mengiyakan. "Ya udah, nanti kalau aku lulus kuliah aku bakal tinggal di tempat kamu," kata Tommy. Berjalannya waktu, setiap liburan Tommy ini pasti datang ke kota. Karena udah tahu naik-naik angkotnya, Tommy ini datang ke kota, datang ke rumahnya si Hasan. Udah tahu nih naik-naik angkotnya apa segala macam, datang ke kota. Pada saat Tommy ini main ke tempatnya Hasan ini cerita ke Tommy, "Tom, apa kata kamu itu salah?" "Salah gimana, San? Kamu dulu sempat bilang kan, bahwa di kota nggak mungkin ada hantu. Di kota ini nggak bakalan ada penampakan atau apa segala macam." "Salah. Emang kenapa lagi?" "Jadi gini Tom, aku di sekolahan." Nah, flashback nih, dia cerita. Jadi ketika Hasan di sekolah barunya ada di kota, Hasan juga sama. Yang awalnya dia hanya melihat sekelebatan apa, bayangan hitam putih segala macam atau apa, yang ringan-ringan saja. Pada saat itu, Hasan yang baru masuk ke SMA, ini kelas 1, mau naik ke kelas 2, ini ada yang namanya perkemahan yang diadakan di sekolahan. Ini saat kemah, ini dari kakak-kakak kelas bilang, "Jangan ada yang keluar tenda ya. Nanti keluar tenda ketika kalian ada bel dari kakak-kakak kelas semuanya untuk yang namanya mengikuti kegiatan selanjutnya. Jadi untuk sekarang kalian diperbolehkan istirahat." Posisi udah jam 11 malam. Udah abi unggun, udah acara segala macam, ya kan?
Ini mereka jadi bangunnya ini nunggu aba-aba dari kakak kelas. Pada saat itu, ini orang-orang udah mulai pada, ini anak-anak udah mulai pada tidur. Hasan ini, dia ini bingung. Dia ini pengen kencing. Hasan akhirnya membangunkan temannya. Di cerita ini yang dikirimkan, temannya ini panggilannya Bob. Si Bob. Di cerita yang dikirimkan ini, di situ tertulis Bob. Nah, Hasan pun membangunkan si Bob tadi. Bob, bangun Bob. Anterin aku kencing Bob. Loh, dari tadi kan kakak kelas sudah bilang kita nggak boleh keluar tenda. Gimana sih kamu? Harusnya tadi, ya kan? Kan ada waktu, dikasih waktu untuk kita ini apa, ke belakang kayak atau apa. Ini giliran udah pada tidur semua, kamu malah ngajak keluar dari tenda. Gimana sih? Nanti kalau kita kena hukuman gimana? Aku udah gak tahan lagi Bob. Tolong Bob, ayo Bob. Iya. Nah, si Bob tadi anaknya ini gemuk. Si Bob tadi anaknya gemuk dan bisa dikatakan dia ketua regu di tenda yang ditempati oleh Hasan dan Bob dan teman-teman yang lain. Diantar sama si Bob dan ketemulah sama kakak kelas. Kalian ini gak tidur gimana? Justru kami ini mau izin kak. Mau kemana kalian? Kami mau kencing kak. Dari tadi dikasih waktu ya. Ini kalian gak manfaatin. Giliran kakak udah nyuruh kalian tidur semua, kalian malah kayak gini. Iya kak, maafin kami kak. Tapi kebelet banget kak. Ya udah cepetan. Awas jangan lama-lama. Iya kak. Akhirnya si Bob ini mengantar si Hasan. Nah setelah sesampai depan toilet, si Bob ini nungguin di depan toilet. Nah Hasan ini masuk ke toilet. Pada saat itu juga, ini mungkin apesnya Hasan juga nih. Ada 2 toilet di situ. Semuanya ini airnya habis. Ya ampun, air habis. Aku udah terlanjur kencing lagi. Dipikirnya keran ini bakalan nyala. Ternyata enggak. Pompa airnya ini enggak dinyalain. Dan ini listriknya ini jauh. Hingga pada akhirnya Hasan kembali lagi. Belum disiram ini. Kencingnya Hasan ini belum disiram. Pada saat itu Hasan ini ngomong sama Bob. Bob, aku belum nyiram ini. Kamu gimana sih? Nanti kalau ketahuan kakak kelas, kita malah kena hukuman. Ya udah kamu ambil air kayak di mana kek? Di mana Bob? Itu nggak jauh dari sini. Itu kan ada sumur. Kamu ngambil air 1 ember, baru bawa ke sini, guyur. Masa aku juga ngantuk nih buruan. Akhirnya Hasan ini nurutin apa kata si Bob sebagai ketua di grupnya ya kan, di ketua regu gitu kan. Nah akhirnya Hasan pun ikut nih arahannya. Dia ke sumur. Yang sama toilet ini jaraknya agak lumayan jauh. Karena ini muter terus adanya di belakangnya. Setelah itu dia ini lihat sumur, oh ya ini berarti pakai ember. Ini ada ember yang udah disediakan di bawah gitu kan ya, untuk menampung airnya. Dan di sini menimba, dicemplungin lah ember timbaan tadi untuk ambil air. Kan setelah agak beratan diangkatlah sama si Hasan. Ditarik nih, ditarik, pas sampai ke atas. Ini air ini mau dituang. Ini tiba-tiba dilepas sama Hasan. Wah, ini tepat terlihat. Ini di ember ini ada potongan kepala bayi. Di ember yang ada timbanya itu ya kan, gak cuma air, akan tetapi kepala bayi ngambang. Langsung dilempar sama si Hasan. Hasan ketakutan. Saat itu juga Hasan langsung lari ke si Bob. Bob, nyerah Bob, aku nyerah. Nyerah kenapa? Ada kepala bayi Bob. Di mana? Ayo, pokoknya harus siram. Kalau nggak sampai disiram, terus nanti kakak kelas kesini, ya, terus di sini bau pesing, ya kan? Kita bakal kena hukuman. Bob, aku nggak berani, Bob, aku nggak berani. Dan nggak lama kemudian kakak kelas datang. Kalian ini kencing atau apa sih? Udah lama sekali. Akhirnya Hasan menceritakan. Apa? Kepala bayi apa sini saya lihat. Pada waktu ke situ, ke sumur, ini anehnya nggak ada apa-apa. Ya udah, kamu belum nyiram kan? Ya udah, sekarang ambil air, siram ke sana. Siram. Saya tungguin di tenda kalian. Kalau kalian nggak datang, kalian saya akan hukum. Kalian akan saya kasih hukuman. Nah, pada akhirnya beneran nih. Setelah ngisi air, diambil ya kan, disiramkan ke toilet yang bekas Hasan ini kencing nih. Setelah itu selesai, barulah mereka ke tenda. Tidur kalian? Iya kak, mereka pun langsung tidur. Hasan ini deg-degan banget. Nah, pada saat itu, pada malam hari itu, ini memang udah kegiatan dari pagi, jadi capek kan. Hasan ini bermimpi. Jadi Hasan seperti melihat ada sebuah kejadian. Ada seorang perempuan tiba-tiba membuang bayi di sumur yang dimana Hasan ini ngambil air tadi. Jadi di tengah malam di mimpinya Hasan, ini ada seorang perempuan. Dia ketakutan, ini melihat kiri kanan. Ini dia kayak ketakutan sambil bawa bayi. Dia ini kiri kanan ada orang nggak ya? Ada orang nggak ya? Setelah itu dia langsung membuang bayinya di sumur tersebut. Di mimpi Hasan. Langsung pun terbangun. Bob, aku mimpi Bob. Mimpi apa? Udah tidur. Udah.
Akhirnya disuruh tidur. Hasan pun bingung. Apa ini sebenarnya? Ada apa ini? Dan memang sekolahan tersebut ya kan, ini memang gerbangnya. Ini walaupun ada security, ini kayak orang ini bebas berlalu lalang masuk ke situ, minta air di situ, minta air di sekolahan itu, diperbolehkan. Gak hanya itu, terakhir hari perkemahan nih, ya kan, terakhir kegiatan perkemahan hari pramuka itu terakhir kegiatannya. Ini saat mereka ini sudah diperbolehkan pulang, mereka suruh mengembalikan tongkat-tongkat pramuka ke gudang. Setiap satu regu ini harus ngumpulin tongkat tersebut. Ini tenda udah dilepas semuanya. Ini harus bawa ke gudang. Nah, gudang tersebut ini tidak jauh dari sumur tadi. Ini kejadian jam 3:30 dini hari. Acara selesai. Jadi nanti akan ada upacara lagi gitu, upacara pembubaran. Itu baru mereka paginya setelah subuh sholat bersama baru mereka diperbolehkan pulang. Nah, ini 3:30 nih, setelah tenda ini udah diberesin semuanya. Si Bob sama Hasan ini membawa tenda, yang lain ini membawa tongkat-tongkat. Dibawalah ke gudang. Saat itu banyak teman-teman yang lain juga naruh di situ, brak, ditata segala macam. Nah, anehnya Hasan ini setelah dia nata di situ, tiba-tiba Hasan ini mendengar ada suara bayi nangis. Hasan ini bingung. Dari mana bayi tersebut? Nah, Hasan ngomong sama si Bob, "Bob, kamu denger bayi nangis gak?" Aneh kamu. Udah mulai aneh. Udah. Ayo kita balik lagi sana. Nah, semuanya pada balik. Akan tetapi Hasan ini aneh. Hasan ini kayak penasaran. Ini bayi seperti kayak dia sedang tersiksa atau apa gitu. Hasan ini pengen ngerti. Si Bob bilang, "San, aku sana dulu lah. Terserah kamu. Mau di sini apa-apa terserah lah." Iya Bob. Si Bob ini udah jalan. Teman-teman yang lain juga udah pada jalan. Di sini tersisa tinggal Hasan. Hasan juga yang memegang gembok yang harus mengunci gudang tersebut. Gak lama kemudian suara tangisan bayi itu muncul lagi. Ini udah ditutup nih. Hasan ini nyari di mana suaranya. Kok hilang? Nanti ada lagi gitu kan. Udah, dia tutup gemboknya. Udahlah, aku mau ke depan. Gak lama kemudian terdengar suara itu lagi. Hasan bingung kan. Ya ampun, suara apa itu? Dan suaranya tambah jelas. Hasan yang udah ngunci pintu ini kembali lagi nih. Ada suara lah. Dari mana nih suaranya? Setelah dia matiin ternyata suaranya ini juga ada di dalam gedung itu tadi. Padahal tadi ketika Hasan dan teman-teman ini sedang nata tongkat, ya kan, tongkat pramuka, terus ada tenda segala macam, perlengkapan yang lainnya. Ini suara bayi tersebut nangisnya ini seolah ada di luar gedung, di luar gudang itu. Suaranya seolah ada di luar. Akan tetapi ketika Hasan ini udah menutup pintu gudang, ini justru suaranya ini berasal dari dalam gudang tersebut. Masa ada bayi sih? Ada bayi. Nah, dibukalah sama Hasan. Cekrek. Hasan kembali masuk lagi. Aneh Hasan. Dia penakut tapi dia kepikiran juga bayi mana nih. Dia masuk. Dan ketika masuk, boom. Ini ternyata suara tersebut ketika dideketi. Anehnya lampu ini dinyalain gak nyala. Yang tadi itu bisa nyala, ini gak nyala. Ini Hasan ini deketin. Di mana nih? Nyari nih. Ternyata ada sebuah boneka tertumpuk. Pada saat itu Hasan ini mendekat ke suara itu tadi. Loh, di mana ini? Di mana ini? Nah, Hasan ini melihat ada sebuah boneka ternyata di situ. Nah, boneka tersebut ini posisinya ini tertindih bambu-bambu pramuka tadi. Jadi kayak boneka ini kesakitan. Ini kok boneka bisa nangis? Kirain bayi. Dan suaranya semakin kenceng. Saat itu juga ya kan, ini Hasan ini langsung nyingkirin bambu-bambu tadi. Hasan sempat ngangkat boneka itu. Ini siapa? Ini boneka siapa? Kok ada yang naruh boneka di sini? Boneka apa ini? Anehnya setelah diangkat, ini gak ada suara sama sekali. Dan gak lama kemudian, ini ada suara di pintu. San! Hasan kaget. Ternyata si Bob. Ayo buruan! Udah ditunggu tuh. Iya Bob, boneka tadi kan udah sempat diraih Hasan. Ketika Hasan ini lihat di tangan Hasan, ini yang ada, Hasan ini hanya meraih sebuah tenda. Hanya Hasan ini memegang tenda yang udah terlipat. Kok tenda? Ayo Hasan. Iya Bob, ya bentar Bob. Diturunkan lagi tenda tadi. Lari akhirnya. Setelah ngunci, mereka ini berdua lari. Meninggalkan gudang tadi. Kumpullah sama teman-teman. Nah, hal seperti itu ini diceritakan ke Tommy. Ketika Tommy ini main ke kota. Tommy sampai bingung. Lah kok ngeri banget sekolahan kamu. Ternyata gak sekolahan kita yang di kampung ya. Di kota juga ada ya San? Ada. Aku juga bingung. Emang kamu gak pernah lihat Tom? Selama kamu di mana? Aku gak pernah lihat. Kok aneh ya San? Berarti bener kata mbahku yo. Berarti
bener apa kata mbakku saat itu ngomong kamu itu gampang untuk ngelihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Aku juga bingung. Aku ini hidup kayak digentayangin terus dengan banyak makhluk. Aku juga nggak ngerti. Kata si Hasan. Singkat cerita ya kan, berjalannya waktu hingga pada akhirnya mereka pun lulus SMA. Nah, pada saat itu Tommy pun pamit dengan keluarganya. Akan meneruskan sekolah ini di kota bareng si Hasan. Kuliah di salah satu universitas yang dimana ini satu kota dengan Hasan. Pada saat itu Tommy pun izin sama orang tuanya. Orang tuanya pun mengiyakan. Begitu juga dengan kedua Pak D-nya. Pak D Cokro dan Pak D Budi. Di sini Mbah Darno ini ngasih tahu ke si Tommy. Hidup di kota itu juga harus jaga diri. Jauh dari rumah, walaupun kamu ikut keluarganya si Hasan. Akan tetapi, unggah-ungguh ditoto. Kemanapun pergi, yo permisi. Ngerti? Lewat manapun yang kamu gak kenal, yo amit-amit. Permisi, assalamualaikum. Ngerti? Itu pesan Mbah. Ojo tinggal ke ibadah juga. Ngerti? Iya Mbah. Nah, singkat cerita, hingga pada akhirnya Tommy pun diperbolehkan dan Tommy pun berangkat nih. Dan akhirnya mereka berdua ini mendaftar pada satu kampus gitu, yang memang mereka ini udah mengidam-idamkan, ayo kita masuk di satu kampus ini nih. Kampus ini memang bagus gitu kan. Dan mereka pun mengambil jurusan yang sama. Nah, pada saat itu Tommy pun tinggalnya ini di tempatnya Hasan gitu. Berjalannya waktu ya kan, baru mereka ini kurang lebih 2 bulan di kampus yang awalnya ini biasa-biasa saja. Hasan dan Tommy pun banyak tugas-tugas nih. Karena mahasiswa baru kan, banyak tugas segala macam. Di situ banyak harus yang dia catat atau segala macam. Ini sampai malam. Banyak teman-teman yang udah pada pulang, mereka berdua ini asik nih. Mereka ini asik ngerjain di situ. Nah, pulangnya nanti aja Tom. Udah di sini aja dulu. Ya udah, kalau gitu aku beli nasi goreng dulu ya. Kelas mereka ini berada di lantai 3. Tommy ini meninggalkan Hasan, beli nasi goreng nih. Dan anehnya, yang awalnya ini banyak mahasiswa pada saat itu ya kan, yang ada mungkin lagi main basket atau apa segala macam, aktivitas segala macam. Ini Tommy turun tangga, ini sepi. Tumben sih kampus sepi. Pada kemana anak-anak kakak kelas, pada kemana ini? Ya kan? Biasanya pada nongkrong di situ segala macam. Ini sepi. Akhirnya Tommy meneruskan perjalanan untuk membeli nasi goreng. Hasan ini berarti ditinggal ini. Sebenarnya waktunya ini masih jam 8 malam. Masih sore lah. Masih habis isya. Tiba-tiba Hasan yang sedang mengerjakan tugas, ini Hasan mendengar ada suara mangkok penjual bakso. Ting 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 ting. Kok ada jualan bakso? Dan baunya ini, baksonya ini sangat menyengat. Sang. Tom, jangan nakut-nakuti Tom. Tom, siapa nih? Siapa nih? Suara itu ada di luar kelas, jual bakso. Ini paling Tommy ngerjain dia pakai piring dipukul-pukul atau apa gitu kan ya. Nah, di sini Hasan tidak gubris. Dia kerjain lagi dan gak lama kemudian suara itu muncul lagi. Ding 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 ding. Sama persis kayak orang jualan bakso. Pada saat itu Hasan ini kesel. Masa iya sih Tommy kayak gini? Akhirnya Hasan telepon Tommy. Ditelepon. Halo Tom, kamu di mana sih? Ya di tempat nasi goreng lah. Gimana nih? Ini mau pedes banget apa sedengan? Enggak, serius kamu di mana? Di warung nasi goreng lah. Gimana nih? Ini pedes banget apa sedengan? Bentar Tom, bentar. Dimatiin. Terus itu siapa? Suara mangkok tukang bakso ini siapa? Hingga pada akhirnya, karena saking penasarannya si Hasan keluar. Pada saat itu Hasan keluar, Hasan melihat lorong kelas. Ini gak ada apa-apa. Dan gak lama kemudian suara itu muncul lagi. Ding 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 ding. Ini suara tersebut justru berada di kelas paling ujung. Nah, di lantai 3 tersebut, ini ada 4 kelas. Dan suara tersebut ini berada di kelas paling pojok. Hasan penasaran. Ding, 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 ding. Kok suaranya semakin jauh? Ketika aku kedekat, kenapa suaranya semakin jauh? Ketika aku di dalam ruangan, suaranya jelas. Hasan penasaran. Ketika Hasan ini lihat ke bawah, kok nggak ada anak-anak atau apa, mahasiswa-mahasiswa pada ngumpul atau apa, yang biasanya mereka ini ngumpul. Ini nggak ada sama sekali. Kok sunyi tumben? Baru jam 8. Nah, saat itu Hasan akhirnya nekat nih menuju kelas yang paling ujung, di mana sumber suara mangkok tukang bakso tadi ini berbunyi. Hasan mendekat. Dak, 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 dak. Setelah Hasan mendekat, Hasan ini memberanikan diri untuk membuka kelas tersebut. Pelan-pelan Hasan buka. Cekrek. Hasan kaget. Di situ ada gerobak dengan tutup panci yang masih membuka
Ini persis keluar aroma bakso tersebut dan mangkok ini bunyi sendiri. Ding 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 ding. Ini gerobak tanpa penjual. Di kelas tersebut ini lampu udah mati. Ini hanya ada lampu yang ada di gerobak bakso tersebut. Lampunya pun ini pakai lampu api biasa kecil, lampu minyak. Dan jelas banget di situ tutup pancinya ini terbuka. Jadi kayak orang lagi jualan bakso gimana sih ya kan? Pancinya dibuka, asapnya mengepul keluar. Terlihat jelas itu gerobak ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah ada di dalam. Jadi kursi-kursi ini berada di pada pinggiran gitu kan ya. Nah di tengah-tengah kelas itu, di dalam kelas itu ada gerobak bakso. Saat itu juga Hasan langsung nutup pintu dan Hasan ini lari menuju ke kelasnya. Hasan ini langsung ngambil buku segala macam dan disertai Hasan ini turun ya kan. Hasan masih mendengar suara terus dari mangkok tukang bakso tadi. Ding 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 ding. Hasan turun. Nah anehnya ketika Hasan ini turun lari, Hasan kaget. Banyak anak-anak ini sedang beraktivitas. Ada yang sedang main basket, ada yang duduk-duduk segala macam. Hasan bingung. Perasaan tadi aku lihat dari atas, ini nggak ada anak-anak. Ini kenapa ketika aku sampai bawah ini ada? Akhirnya Hasan nunggu di situ. Hasan duduk nunggu di situ dan gak lama kemudian Tommy pun datang. Ini nasi gorengnya. Ayo ke atas lagi. Nggak, kita pulang. Loh, gimana sih? Ayo kita pulang. Lah, gimana sih? Tadi diajak pulang katanya nanti. Ini malah ngajak pulang. Gimana sih? Udah, nanti aku jelasin di rumah. Akhirnya mereka pulang. Akhirnya Hasan pun menjelaskan ke Tommy. Tadi seperti ini. Tommy takut. Tommy takut. Lah benar. Dari dulu aku ini selalu menyampingkan, gak pernah dengerin kayak gitu-gitu. Dan ternyata di kota pun ada. Berjalannya waktu ya kan. Mereka ini berjalan waktu. Setiap mereka ini ada libur gitu kan ya. Mereka ini pulang. Ketemu juga sama Mbak Darno, cerita-cerita. Mbak Darno pun bilang, di mana aja mereka ada. Akan tetapi pada saat itu Mbak Darno ini udah mulai ngalami sakit-sakitan. Entah ini kenapa, yang jelas Mbak Darno ini udah mulai melemah. Dan gak hanya itu, ya kan? Mbak Darno ini sering muntah, keluarnya ini darah yang berlendir. Dan di situ ada serbuk-serbuk gak jelas. Mbak Darno ini dibawa ke rumah sakit gak pernah mau. Sering mendapat kabar itu dan akhirnya Hasan pun cerita ke orang tua Hasan. Mbak Darno sekarang kondisinya seperti ini. Lah kok sakit toh? Sering nulung wong malah keserang wong kayak malah. Kata bapaknya Hasan. Singkat cerita, 1 tahun kemudian ya kan, pada saat itu Hasan mempunyai pacar, begitu juga dengan Tommy. Mereka berdua punya pacar nih. Hingga pada akhirnya intensitas mereka bertemu ini semakin berkurang. Nah, Tommy juga gak enak nih. Kalau Tommy ini pulang malam terus ketok pintu rumahnya Hasan atau apa segala macam gak enak. Hingga pada akhirnya Tommy pun mengutarakan ke Hasan. San, kayaknya aku mau kos sendiri, gimana? Gak apa-apa kan? Iya aku tahu kamu udah punya pacar kan. Iya sih kamu kan juga udah punya pacar. Ya yang penting nanti kita berkabar lah. Lagian ada handphone ini. Ya udah kamu mau kos di mana emang? Ya deket-deket kampus lah. Hingga pada akhirnya si Tommy ini kos di deket-deket kampus. Akhirnya mereka ini bener-bener ketemunya ini jarang sekali. Akhirnya mereka ketemu hanya pas kuliah. Tapi pas jam di luar kuliah mereka ini udah nggak pernah ketemu lagi. Renggang lah mereka. Hingga pada akhirnya karena mereka udah lama nih gak pernah main bareng lagi, Hasan pun kangen. Hasan ini ingat, ini kan ulang tahunnya Tommy. Aku mau izin pacarku, aku mau ke tempatnya Tommy. Nah, akhirnya Hasan yang tadinya udah janjian sama pacarnya, ini mau pergi ke suatu tempat, akhirnya Hasan membatalkan. Hasan ngomong sama pacarnya, karena ini hari ulang tahunnya Tommy. Aku mau ngasih kado. Ini ulang tahunnya Tommy karena kita berdua sering merayakan seperti itu walaupun hal kecil. Pada saat itu hari Minggu otomatis gak ketemu di kampus ya kan, gak ngampus gitu kan. Dan memang dari Jumat, ya kan, dari hari Jumat ini Tommy udah gak berangkat. Nah di situ Hasan ngerti kalau ini hari ulang tahunnya. Pada saat itu Hasan ini tahu Tommy suka pakai jam tangan. Makanya Hasan ini beli jam tangan. Setelah beli jam tangan, Hasan menuju ke kosannya Tommy. Sesampainya di kosan Tommy ya kan, ini Hasan langsung menanyakan kepada Pak Kos. Karena apa? Kamar Tommy ini kosong, dilihat dari jendela nggak ada orang. Dibuka, ini terkunci. Nah pada saat itu Hasan tanya sama Pak Kos. Pak, lupa nanya Pak, Tommy kemana ya? Oh Mas Tommy tadi katanya buru-buru dia ini pulang. Katanya apa ya? Keluarganya ada yang meninggal Mas. Mbak Darno. Di sini Hasan ingat, Mbak Darno udah sakit parah.
pada saat ketemu terakhir. Ya ampun, jangan sampai Mbak Darno ini gak ada duluan. Karena apa? Di sini Hasan juga ngeri dengan kondisi Hasan yang selalu dihantui dengan makhluk yang tak kasat mata. Hasan juga pengen nih, biar dia ini tenang, tidak ada gangguan oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Akhirnya Hasan ini langsung ngabarin ke keluarga. Nah kebetulan bapaknya ini lagi keluar, yang ada cuma ibunya. Akhirnya ibunya bilang, nanti ibu sama bapak kesana. Nanti ibu ngabarin bapak. Hasan ini langsung meluncur ke kampung. Naik sepeda motor sendiri, dia langsung meluncur ke kampung. Nah, sesampainya di kampung Tommy, ya kan, ini tepat azan maghrib. Nah, kebetulan mau masuk ke gang, ya kan, mau masuk gang Tommy, ini ada musola. Nah, Hasan mikir nih, udahlah, mending aku sholat dulu. Udah nggak keburu nih. Nanti kalau aku di tempat Tommy terus balik lagi ke musola itu nggak keburu. Akhirnya langsung memarkirkan motor. Jadi depan musola ini ada parkiran motor. Musola kecil tapi ada parkiran motor di situ. Pada saat itu Hasan pun langsung sholat. Pada saat selesai sholat, ya kan, Hasan ini dipanggil. San, Pak D, ternyata Pak D Budi. Pak D, maaf Pak D, Hasan nggak ngerti kabarnya kalau kakek meninggal. Lagian Tommy juga nggak ngabarin. Tadi sempat Hasan telepon tapi nggak aktif nomornya. Udah nggak apa-apa, yang penting kan kamu udah sampai sini. Iya Pak D, maafin Hasan, beneran Pak D. Tadi Hasan udah sempet telepon Tommy, tapi iya gitu, Tommy nggak diangkat. Iya mungkin lagi sedih lah. Yo, ya udah, kita bareng ke sana yuk. Iya Pak D. Hingga pada akhirnya Pak D ini ke tempat parkiran. Saat itu Pak D-nya bilang, lah sekarang suka mau motor antik nih. Iya Pak D, kebetulan Bapak ini punya teman, terus dia punya motor antik. Jadi aku minta dibeliin Bapak yang kayak gitu. Dibeli juga lah motor temennya Bapak ini. Oh ya udah, sama kayak Pak D punya di rumah. Tapi Pak D sekarang motornya itu udah rusak, itu harus dibetulin. Oh gitu ya Pak D. Yaudah Pak D, ayo Pak D mari. Akhirnya mereka ini menuju ke tempatnya si Tommy. Karena memang satu rumah. Setelah standar motor di depan rumah, jadi halaman rumahnya Tommy ini luas, gitu kan ya. Ini udah banyak orang-orang yang mengaji di situ. Karena jenazah ini akan dimakamkan besok paginya. Ini orang-orang udah pada di situ. Ada yang membaca doa segala macam bla 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 gitu kan ya. Hasan ini ngetandarin motor, Pak D Budi bilang, ngasih uang 200.000. Ini kamu beli air mineral sama beberapa cemilan. Sisanya buat beli kamu beli bensin. Ada kok Pak D. Hasan. Udah nggak apa-apa, pakai aja. Ya, lagian yang ngaji banyak. Yo, iya Pak D. Pak D Budi akhirnya masuk ke dalam. Dan gak lama kemudian, ya kan, saat Hasan ini mau keluar, jadi Hasan ini gak sempat masuk nih, belum sempat masuk. Saat itu, Hasan langsung membelokkan motornya lagi nih, yang tadi udah di standar nih. Tak lama kemudian ini Tommy muncul. Hasan, Tom. Hasan datang ke situ mendekat dengan Tommy. Memang halamannya agak jauh, ke rumahnya ini agak jauh. Kurang lebih 10 meteran ada. Pada saat itu, Tommy pun ngomong, kamu datang kapan? Kamu ini, aku hubungin gak aktif. Gimana sih? Selamat ulang tahun. Tom, aku turut berduka cita ya Tom. Iya gak apa-apa. Terima kasih ya. Kamu juga masih ingat ulang tahunku. Tom, aku tahu. Kamu mau kemana? Emang mau kemana? Kamu mau beli air mineral dan cemilan kan? Loh, kok kamu tahu? Ya tahu lah. Udah gak usah. Ini aku udah dikasih uang sama Pak Demu buat beli air mineral sama cemilan. Sisanya katanya disuruh buat isi bensin. Lumayan lah. Pak D. Maksud kamu siapa? Pak D siapa? Ya Pak D kamu lah. Tadi sholat bareng sama aku. Terus ini ngasih uang. Itu kan udah banyak orang yang ngaji. Belum beli air mineral kan? Maksud kamu Pak D siapa? Kata Tommy. Pak D siapa? Pak D ku di rumah. Pak D ku sholat di rumah. Gak di musola. Maksud kamu Pak D siapa? Ya Pak D Budi lah. Gimana sih Tom? Pak D Budi ngasih uang kamu? Iya, ini 200.000. Kamu taunya siapa ini yang meninggal? Kakek kamu. Bukan kakek. Nah, di sini Hasan tanya, lah terus yang meninggal siapa? Yang meninggal itu Pak D Budi. Apa Tom? Pak D Budi yang meninggal? Iya. Pak D Budi kecelakaan. Makanya aku langsung buru-buru datang. Emang kamu ketemu Pak D Budi? Iya, tadi sholat bareng. Dan gak lama kemudian, ini orang-orang pada berdatangan. Ya kan, pada berdatangan ke situ. Ya, warga-warga yang lain nih berdatangan. Nah, ada salah satu orang tadi ini memperlihatkan si Hasan. Ngomonglah sama si Hasan. Mas Hasan, udah jarang ketemu ya? Iya Om, tadi itu ngobrol sendiri, itu ngobrol sama siapa? Maksud Om? Iya kan tadi di musola, saya lihat. Mas Hasan ini habis sholat, terus ngobrol sendiri. Saya liatin kok. Terus habis itu Mas Hasan ini di motor,
ya kan? Terus Mas Hasan ini sambil nunjuk-nunjuk motor, Mas Hasan ngobrol sama seseorang kok kayaknya. Makanya saya bingung, saya mau negur juga saya bingung. Apa anak-anak sekarang ini pakai handsfree apa-apa gitu, ya kan? Saya kan nggak ngerti apa sampai lagi telepon apa-apa. Tapi saya liatin telinga nggak ada apa-apanya, nggak ada handsfree atau apa. Iya om, silakan om, masuk om. Nah, Tommy pun langsung tanya lagi ke Hasan ketika orang-orang udah pada masuk nih. San, seriusan? Iya. Dan tadi bilang sempet kalau motor Pak D itu udah nggak bisa digunakan, katanya rusak. Lah emang bener San, motor Pak D ini ringsek San, ditabrak sama truk. Jadi kecelakaannya ini ditabrak sama truk. Pantas saja. Waktu di musola, Hasan kan tanya, motor Pak D di mana? Kalau motor Pak D ini rusak, harus diperbaiki dulu. Sempet ngomong seperti itu kan. Dan gak lama kemudian Hasan ingat, bentar Tom. Tadi Pak D Budi itu sebelum masuk, dia ini ngasih uang 200.000 sama aku. Nah, masa coba mana? Akhirnya, ya kan, uang yang sudah dikantongin sama Hasan, coba diambil lagi nih. Pada saat Hasan ngambil, ini ternyata gak ada apa-apa. Di kantong Hasan ini gak ada. Nah kan, gak ada kan? Nah, iya Tom, perasaan tadi Pak D Budi ini ngasih uang 200.000. Ini yang meninggal Pak D Budi. Beneran Tom, aku kira yang meninggal ini kakekmu, Mbak Darno. Kalau Mbak Darno ini masih hidup, beliau sakit-sakitan. Saat itu akhirnya mereka ini jalan beli air mineral dan beberapa cemilan untuk orang-orang yang datang di situ pada ngaji. Nah, singkat cerita, paginya ini dimakamkan nih. Setelah keluarga pada kumpul, paginya ini dimakamkan. Nah, pada saat selesai pemakaman, mereka ini kembali lagi ke rumah di situ. Di sini Hasan ini kayak belum bisa menerima kok secepat ini dan semalam ini ada kejadian aneh, janggal, atau seperti itu kali ya. Kalau ada orang meninggal, mungkin sebenarnya dia pas waktu meninggal awal gitu, dia ini masih di area-area deket rumah kali ya, seperti itu. Karena saya pernah mendengar seperti itu. Jadi kalau ada orang meninggal, ini nggak langsung dia ini nggak berada di situ, tapi mungkin arwah atau apa segala macam mungkin masih di situ kali ya. Saya pernah mendengar cerita seperti itu. Oke, kita lanjut ceritanya. Singkat cerita, Hasan di situ sudah 2 hari. Setelah menurut Hasan ini bisa untuk bercerita, Hasan mencoba cerita dengan Mbak Darno. Mbak Darno ini hanya di kasur rebahan. Hasan cerita kejadian-kejadian janggal yang dialami oleh Hasan. Dan Mbak Darno di sini masih sempat menjawab, kayak kamu itu nanti di kemudian hari bisa yang namanya nolong orang. Mungkin seperti itu. Nggak tahu ya. Yang jelas dulu-dulunya waktu Mbah ini kecil, itu sebelum-sebelumnya, sebenarnya keluarga kamu itu ada yang ngerti tentang hal-hal seperti itu. Mungkin ini nurun ke kamu. Tapi bapak ibu gak pernah cerita kayak gitu kok Mbah. Mungkin bapakmu juga gak ngerti untuk hal itu. Nah, saran Mbah, kamu kan ini udah remaja. Kalau kamu kuat, lakonono poso. Ojo telat ibadahi. Puasa Senin Kamis buat jaga diri kamu sendiri. Yo, nanti di kemudian hari mungkin kamu bisa menolong orang. Nah, tapi ngeri gak Mbak? Udah, gak apa-apa. Percaya sama Tuhan. Yo, nggih Mbak. Nah, pada saat itu barulah Hasan ini lega. Berarti aku di kemudian hari mungkin harus menolong orang. Hasan pun berpikir seperti itu. Dan Hasan pun di sini menganggap positive thinking. Oh, ini nggak semuanya orang bisa melihat seperti ini. Jadi kayak pengalaman yang sangat berharga buat Hasan juga gitu. Hingga pada akhirnya kuliah pun selesai segala macam, tapi masih terus menerus yang namanya Hasan ini dilihatkan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Masih terus berjalan hingga pada akhirnya Hasan ini menjadi orang yang tidak penakut. Kayak udah biasa banget, udah. Nah, seperti itu ceritanya. Selesai sampai di sini dan sampai sekarang ini pengirim cerita ini Mas Hasan. Dia tinggal di Semarang dan Mas Hasan ini gak mau disamarkan. Pokoknya Mas jangan disamarkan gitu ya. Dan intinya saya sampai sekarang masih sering melihat yang seperti itu Mas, yang aneh menurut saya. Nah, itulah deretan runtutan kisah-kisah yang mengerikan, teror-teror di kehidupannya Mas Hasan ini diceritakan di channel Rian Agus Widodo. Nah di sini banyak edukasi ya kan, sangat banyak sekali edukasi di sini. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Dan intinya dimanapun kita berada ini kita harus permisi, ya kan? Pasti dimanapun ini pasti ada penunggunya, gitu teman-teman. Gak boleh sembarangan, apalagi buang sampah atau kencing sembarangan apa segala macam. Kita memang harus permisi, gitu teman-teman.
Saya terima kasih buat Mas Hasan yang udah ngirim cerita ini. Dan kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita, mohon dimaafkan. Gitu ya Mas ya. Nah buat teman-teman yang ceritanya udah saya bacakan, saya juga mengucapkan terima kasih. Dan kalau ada salah-salah kata juga, saya mohon maaf gitu. Dan buat teman-teman juga nih ya, ini yang ceritanya belum dibacakan, mohon bersabar. Sesuai dengan urutan. Mas, ceritaku kok lama banget sih nggak dibacain Mas. Ceritaku udah dari kapan tahu loh Mas. Aku nunggunya sampai lama sekali. Coba dicek lagi ceritanya. Urutannya udah bener belum? Karena kita kadang kebingungan. Ketika ada ketikan ini yang langsung panjang, ya kan, ke bawah. Dan urutannya ini nggak urut. Kita bingung sendiri untuk memahami cerita dari kalian gitu. Nah, caranya gimana sih? Buat agar Mas Dodo ini paham untuk urutan ceritanya, dan dari tim ini juga nggak kebingungan gitu. Caranya gampang sekali. Kalian bisa lihat ke layar, ya kan? Layar handphone kalian. Caranya seperti ini nih. Dikirim per paragraf atau per kalimat gitu. Tidak ditulis runtutan langsung ke bawah. Tidak ada titik dan koma. Kita bingung nih gitu. Nah, ditulis per paragraf atau per kalimat, dan ini dijelaskan nama mana yang mau disamarkan. Misalkan disamarkan konflik mana lagi nih, di bagian mana lagi nih, terornya di bagian mana lagi nih, kasus ini karena apa nih, dan penyebabnya apa nih, terus jalan keluarnya bagaimana nih. Nah seperti itu, urutannya jelas gitu. Nah dikirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Ya, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Dengan begitu saya akan paham untuk nge-save langsung nih, namanya siapa, kotanya di mana, langsung ke save. Kalau nggak dikasih nama dan nama kota, ini langsung ketumbuk dengan WA lain gitu. Oke? Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini diberi kelancaran dalam usahanya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya. Ini yang belum mendapatkan jodoh, segera didekatkan jodohnya. Yang masih bingung memilih jodoh, segera diyakinkan dengan pilihannya. Yang lagi meniti karir, segera disukseskan, ya kan? Sehat selalu, panjang umur. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan Mbak Anggita yang di sini bertugas menjadi kameraman untuk malam ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng notifikasi.